Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan manusia daripada jurang kejahiliahan menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur YouTube, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat An-Nisa ayat 116 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalalan ba'id, yang artinya sebagai berikut. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan kesirikan padanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni dosa-dosa selain itu yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad dhalalan ba'id, dan barang siapa orang yang melakukan kesirikan, sesungguhnya orang tersebut telah melakukan atau telah berada dalam suatu kesesatan yang sangat jauh. Nah, teman-teman, dari ayat ini kita bisa melihat benang merahnya bahwasanya kesyirikan ini bisa menimbulkan kemurkaan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat An-Nisa ayat 116 ini bahwasanya dia tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan kesyirikan. Artinya tidak akan mengampuni kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni sebelum orang tersebut bertaubat atas dosa kesyirikan yang dia lakukan. Jadi kalau seseorang kemudian melakukan kesyirikan dan dia belum bertaubat sebelum jelang ajalnya gitu kan, sampai kemudian ajalnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa yang dia lakukan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain itu yang dia kehendaki. Dan diberitakan juga bahwasanya nih, orang kalau yang sudah melakukan kesyirikan ini berada dalam suatu kesesatan yang sangat jauh sekali. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kesyirikan itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Jadi kesyirikan ini kesyirikan rububiyah. Satu adalah kesyirikan rububiyah, yaitu kesyirikan yang bentuknya adalah kita meyakini dan kita menjadikan adanya partner ataupun sekutu terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta ini. Contohnya aja, kita meyakini ini di lautan ini ada dewa ataupun dewi tertentu yang menguasai menguasai dan mengatur lautan ataupun samudra tersebut. Dewa-dewa, dewi-dewi yang menguasai lautan gitu kan. Dan kita juga meyakini ada dewa ataupun apa yang menguasai matahari ataupun daerah-daerah tertentu. Ini merupakan suatu kesyirikan ya teman-teman. Kesyirikan yang jenisnya dibilang tadi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kesyirikan rububiyah. Kesyirikan rububiyah inilah kesyirikan yang mana kemudian kita meyakini ya, ataupun menjadikan adanya partner. Tadi saya ulang lagi, partner ataupun sekutu daripada Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta. Ini kesyirikan rububiyah. Sedangkan satunya lagi ini kesyirikan uluhiyah. Jadi kesyirikan uluhiyah ini adalah kesyirikan di mana seseorang melakukan ibadah gitu kan, melakukan ibadah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini melakukan yang enggak pada tempatnya gitu kan. Baik ibadah itu berupa doa ataupun doa tentang apa yang berupa ibadah ataupun doa permintaan terhadap masalah-masalah tertentu
masalah seorang hamba. Jadi uluhiyah adalah melakukan peribadatan ataupun melakukan doa permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita kemudian pergi ke tempat-tempat tertentu yang kemudian kita meyakini di situ ada orang-orang suci tertentu ataupun makhluk gaib tertentu yang kemudian kita berdoa bermohon kepada zat tersebut gitu kan, terhadap makhluk tersebut. Ini termasuk kemudian termasuk dalam kesirikan uluhiyah ya teman-teman. Nah ini kesirikan itu terbagi menjadi dua ya kalau menurut Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah. Nah ternyata selain itu juga kesirikan kan kita gambarannya kita ini seperti apa ya, menduakan gitu kan, meyakini ada ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu kita meyakini atau bermohon terhadap zat selain Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat ataupun mudarat kepada kita. Itu pengetahuan kita tentang kesyirikan. Tapi ternyata ada juga ya kesyirikan yang samar, kesyirikan kecil gitu kan, yang sebetulnya kalau kita lihat juga mungkin sebagian dari kita juga nggak menyadari itu ya. Salah satunya adalah ria. Ria ini suatu bentuk kesyirikan ternyata, walaupun diberitakan di sini adalah kesyirikan yang samar. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang bunyinya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyarku asghar. Qalu wa ma syarku asghar ya Rasulullah? Qala araya. Yang artinya sebagai berikut, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku takutkan terhadap kalian, asyarku asghar, yaitu kesyirikan kecil gitu kan, syirik kecil gitu kan. Kemudian qalu wa ma syarku asghar ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya pada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala, berkata Rasulullah SAW, roya, ria. Jadi ria ini adalah suatu bentuk kita melakukan ibadah, melakukan suatu perbuatan amal gitu kan, yang sebetulnya kita lakukan bukan sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya sebetulnya kalau kita beramal, innamal a'malu binniyat gitu kan. Niat kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata gitu kan. Contohnya kita melakukan ibadah, berangkat sholat, tapi kemudian karena kita main ke tempat calon mertua, kita melakukan sholat, ya wah ini baik di depan mertua kita gitu kan. Kemudian kita melakukan sedekah karena kita kemudian umpamanya kita mau mencalonkan diri sebagai anggota dewan, kemudian mau mencalonkan diri jadi kepala desa, kemudian kita untuk menarik masa ini kita bersedekah lah gitu kan, kita melakukan amal sedekah, berbagi-bagi sedekah kepada orang yang nggak mampu, tapi sebetulnya niatnya hanyalah kemudian untuk masalah duniawi gitu kan, untuk mendapat pujian daripada orang-orang, untuk menarik simpati dari manusia-manusia lain gitu kan. Inilah yang dinamakan kemudian sebagai syirik, walaupun syiriknya syirik kecil ya, asyarku asghar gitu kan. Jadi teman-teman, ini syirik juga ternyata masuk dalam kategori syirik, bahkan diberitakan gitu kan dalam hadisnya, nanti di yaumil kiamah Allah Subhanahu wa taala akan berkata gitu kan, firman pada orang-orang yang melakukan riya ketika nanti amal perbuatan itu dibalas ya di yaumil kiamah, nanti di yaumil hisab, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada pelaku-pelaku riya untuk kemudian meminta balasan amal perbuatan mereka terhadap orang-orang yang mereka lakukan riya tersebut gitu kan. Kita suruh meminta gitu kan, dan suruh melihat apakah akan mendapatkan balasan daripada amal yang mereka lakukan karena riya tersebut. Nauzubillah min zalik ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau sekarang kan kita lihat memang kadang-kadang orang melakukan sodako, melakukan apa, memberikan bantuan kepada orang-orang yang mampu, ditampilkan di media sosial gitu kan, ya sah-sah saja teman-teman. Mereka alasannya ini kan kayak kalau saya tampilkan, saya keluarin di media sosial,
untuk kemudian memancing orang lain kemudian melakukan perbuatan amal seperti yang saya lakukan gitu kan, biar mendorong orang-orang yang lain. Ya boleh-boleh saja teman-teman, sah-sah saja, tapi hati-hati gitu kan, karena ini kemudian kalau kita salah kemudian di dalam hati kita timbul rasa kemudian ingin dipuji, melakukannya pengen kemudian karena dilihat manusia-manusia yang lain, kita akan terjerumus dalam suatu syirik, walaupun syirik itu kemudian dinamakan syarku asghar, syarku asghar. Nauzubillah min zalik. Oke teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di pagi hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.